R3 GX Hybrid ini bakal jadi pilihan menarik banget buat diajak mudik karena harga bekasnya itu sisa 200 jutaan. Dan hari ini kita mau lihat nih, mobilnya tuh kayak apa sih dan harganya berapa serta kondisinya seperti apa. Oke, simak videonya. Selamat datang di Autofan Indonesia. Jadi ini adalah R3 GX Hybrid tahun 2022, yang mana modelnya tuh masih sama banget sama apa yang ada di dealer saat ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang beli baru sama yang beli bekas, ya modelnya masih sama seperti ini, teman-teman. Jadi usianya baru sekitar nyaris 3 tahun dan masih ada sedikit sisa garansinya. Tapi karena ini mobil milik Karsam, anyway, jadi dia punya garansi 1 tahun untuk transmisi, AC, dan mesin. Ya, yang mana itu cukup memudahkan teman-teman yang pengen beli bekas tapi takut ada beberapa hal teknis yang jadi kendala ya. Tapi kalau di Karsam memang ada garansi 1 tahun yang ditanggung setiap kita beli mobil bekas di sini. Mobil ini sendiri posisinya kilometernya ada di 40.000 kilometer. Jadi kurang lebih sebenarnya dibilang rendah enggak, dibilang tinggi juga enggak, karena ini baru dipakai 3 tahun, berarti pemakaiannya kurang lebih normal. Tapi memang dia udah diinspeksi sebanyak 175 titik oleh Karsam, jadi ini udah Karsam certified lah, gitu. Dan harganya itu cukup menarik, karena untuk yang kredit itu bisa mendapat mobil ini di harga 206 juta. Tapi untuk yang pengen beli cash ini harganya 212 juta, yang mana di dealer itu dengan kondisi baru memang harganya 290 juta untuk saat ini. Ya, selisihnya lumayan banget lah ya untuk dijadiin opsi mobil bekas. Terus sebenarnya speknya R3 tuh yang hybrid ini seperti apa? Kita bahas lanjut lagi ya. Nah, untuk dimensinya sendiri sebenarnya si R3 ini kurang lebih serupa lah ya sama teman-temannya kayak misalnya Xpander, Avanza. Itu mereka benar-benar main di segmen yang sama, LMPV. Dimensinya juga kurang lebih serupa gitu, teman-teman. Memang secara looks dia mungkin ada sebagian orang yang mungkin kurang suka, kurang terlihat mewah atau segala macam, tapi sebenarnya ini mobil fine juga, teman-teman, dengan penampilan seperti ini. Oke lah, kita nggak bisa ngomong kayak Xpander gitu ya. Xpander emang dia lebih berusaha untuk terlihat cantik. Avanza juga sekarang di model barunya terlihat lebih modern, sementara ini memang sedikit lebih old school gitu ya gayanya. Tapi ya balik lagi, proporsinya sebenarnya kalau dilihat-lihat fine aja gitu, teman-teman. Ya tergantung sih, memang itu selera ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi mobil ini oke lah, dari belakang kadang-kadang bahkan di tol bercandaannya adalah kalau lampunya lagi nyala dari jauh kayak Volvo XC90, ya nggak? Tapi pas deket ternyata R3. Tapi ya itu emang karena ada lampu yang ke atas ini nih, teman-teman. Nah, dari sini ada atasnya, jadi mirip-mirip sama XC90 ya kalau lampunya lagi nyala, padahal pas deket beda banget. Terus secara proporsi ke depan dia juga ini udah diperbaharui ya grillnya. Ini grill yang model-model kayak bumerang gitu, adalah versi facelift. Dan kalau misalnya ngelihat lampunya, memang walaupun udah pakai proyektor, tapi semua bohlamnya di sini masih kuning alias pakai halogen gitu, teman-teman. Tapi ya gimana nih, teman-teman, suka nggak dengan si bentuk R3 ini? Sekarang kita pindah lagi ke mesinnya. Jadi ada embel-embel hybrid ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, tapi untuk yang belum tahu bahwa mesin R3 ini sebenarnya adalah format yang mild hybrid. Jadi hybridnya tipis-tipis doang, bukan yang memang berperan untuk ngegerakin roda. Jadi basisnya tetap pakai mesin K15B, yang mana 1500 cc 4 silinder, itu basis mesin R3 dari yang lama juga sama. Tapi memang ada sedikit tambahan baterai dan motor listrik yang mana kapasitasnya kecil, dan memang peruntukannya adalah assist untuk si mobil ini ketika start dan ketika sedikit berakselerasi. Tapi itu juga nggak banyak perannya, lebih banyaknya untuk start aja gitu, karena memang dianggap beban mesin itu sangat bekerja keras ketika lagi start gitu. Makanya dia dibantu oleh si motor elektriknya itu. Jadi kayak smart generator gitu, teman-teman, sebenarnya. Terus makanya itu dia di dalam juga ada fitur idling stopnya, yang mana kalau kita berhenti dan dirasa baterainya udah cukup, dia akan matiin mesinnya, dan ketika kita gas otomatis dia akan nyala lagi gitu. Selain itu memang mungkin jangan berharap konsumsi bahan bakarnya bisa semaksimal mobil full hybrid,
tapi lumayan lah untuk mengoptimalisasi si performanya itu tadi. Dan secara tenaga, secara feel itu kan dengan R3 yang lama masih sama, dan ini sebenarnya mesin yang cukup bisa diandalkan, nggak rewel juga gitu ya, cukup bandel karena udah bertahun-tahun K15B ini dipakai basisnya, serta punya tenaga serta konsumsi bahan bakar yang sebenarnya udah cukup banget juga. Kita pernah ngetes di versi non-hybrid pun outputnya udah cukup dan konsumsi bahan bakarnya relatif masih bisa dibilang irit gitu teman-teman. Ya seimbang lah sama teman-temannya walaupun powernya bukan yang gimana banget. Sekarang kita bicara soal interior. Jadi di Suzuki ini ada satu hal yang langsung gue notice dan emang gue cukup suka dari sebuah Suzuki adalah dari si bangkunya sendiri teman-teman. Jadi bangkunya itu sangat suportif gitu ya. Jadi dia nyangga kaki dengan baik, bahkan yang bagian bawah ini dia sampai nyentuh ke arah betis gitu, arah kaki kita dan ketek kaki gitu, jadi penuh gitu. Serta sandarannya pun nggak kekurangan, jadi bangkunya itu bukan bangku kecil tapi bangku yang cukup besar. Jadi untuk gue yang mungkin tingginya 170 cm itu bisa duduk sangat nyaman, sangat ideal, dan rasa joknya tuh cukup empuk di R3 ini. Bahkan untuk ukuran-ukuran LMPV boleh dibilang dia salah satu yang paling empuk selain Expander. Jadi kan Expander tuh kan empuk, nah ini juga salah satu yang nyaman lah, empuk juga gitu teman-teman. Tapi memang pengaturan setirnya dia baru ada tilt steering aja, nggak ada teleskopiknya, walaupun outputnya masih bisa tetap ideal karena masih ada height adjusternya nih. Si bangkunya masih bisa kita turunin, ini setelan paling rendah, udah gitu. Kita duduk seperti ini, recline-nya kita benerin, set. Oke, jadi posisi nyetirnya untuk ukuran LMPV itu masih kebilang ideal gitu teman-teman, serta punya visibilitas yang cukup baik juga gitu. Walaupun gue setel paling rendah, kelihatan ke depan tuh enak, visibilitas ke kanan samping juga tetap enak. Jendelanya tuh cukup relatif besar gitu. Selain itu juga dia masih roomy, jadi ini sisa ruang kepalanya masih banyak banget di depan ya, masih banyak banget. Bahkan untuk ukuran 170 cm masih bersisa segini, berarti kan untuk rata-rata orang Indonesia pasti mencukupi ya. Dan selain itu juga dia udah dilengkapi fitur-fitur safety, walaupun mungkin nggak heboh ya, nggak ada ADAS yang kayak gitu-gitu tuh belum ada, tapi at least dasarnya udah cukup. Ada dual airbag, udah gitu ada vehicle stability control, ABS, EBD, dan kawan-kawan. Jadi si basic dari safety-nya udah cukup juga, walaupun balik lagi mungkin kalau Avanza yang baru-baru udah pada punya ADAS, di sini memang belum ada. Dan tentunya dia juga udah punya kamera mundur, walaupun resolusinya biasa aja, displaynya sangat biasa, tapi udah ada, serta ada juga sensor parkirnya, jadi aman lah ya buat parkir-parkir. Terus selanjutnya dari segi fitur-fitur hiburannya, itu juga memang sama ketika diupdate ke screen yang lebih besar daripada versi lama. Secara menu dia tidak bertambah yang signifikan, jadi masih pakai Bluetooth Music, udah gitu koneksinya juga via USB, ada juga mirroring tapi bukan Android Auto, Apple CarPlay, jadi memang belum sepraktis di head unit kompetitornya gitu. Dia masih tetap old school juga gitu cara konektivitasnya, tapi lumayan lah, audionya juga cukup enak nih sebenarnya di si R3 ini. Terus ke bawah dia juga ya udah pakai display AC digital lah ya, udah cukup lengkap. Ada heater juga nih, dia bisa sampai di atas 32 derajat paling tinggi. Terus di bawahnya ada USB-A dan soket 12 volt gitu. Jadi secara hiburan memang tidak terlalu wah juga, tapi ya lumayan aja. Udah dapet hal-hal yang sebenarnya kepake juga gitu teman-teman. Terus di setir sini kita lihat udah pakai cruise control juga, walaupun bukan adaptif tapi lumayan udah ada cruise controlnya. Ada Bluetooth teleponi juga buat koneksi yang handphone, kalau misalnya mau ngangkat telepon dan nutup telepon bisa langsung dari sini, nggak usah dari head unit atau dari handphone kita. Audio control juga udah dari sini. Screennya memang belum digital sama sekali, jadi di tengah itu memang ada MID digitalnya dengan TFT color, tapi sisanya masih semua pakai jarum si penunjuk-penunjuknya. Selain itu si material-material yang ada di sini itu juga jadi salah satu hal yang cukup kami suka lah ya gitu ya dari Suzuki, yaitu walaupun mereka tidak pakai material yang kayak soft plastik yang empuk-empuk gitu ya di materialnya dan bungkus-bungkusan yang empuk, tidak, cuman hard plastiknya itu hard plastik yang cukup solid. Udah gitu dikasih aksen juga nih ya, aksen kayu. Di versi baru ini kayunya lebih gelap si motifnya tuh gitu, jadi ngeblend sama dashboard hitam itu enak banget.
gitu loh, dengan interior yang pola joknya seperti ini gitu ya, dengan plafon yang abu-abu, itu semua ngeblend kelihatan nggak macam-macam lah gitu. Visualnya enak dilihat, justru malah ada sisi-sisi mewahnya. Apalagi setirnya juga dibungkus ini juga ya, dibungkus kulit yang ada aksen kayunya, dan flat bottom nih modelnya. Sporty tiba-tiba, ini agak lucu juga sih, anomali, cuman sebenarnya oke gitu kelihatannya secara visual. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita waktunya ngelihat si bangku baris kedua dan bangku baris ketiga. Nah, duduk di belakang sini tentu masih roomy juga, sama roomy-nya sama di depan. Jadi untuk tinggi yang lebih dari gua pun harusnya masih punya fleksibilitas ruang yang baik lah gitu ya. Untuk tinggi badannya gue 170 cm tadi anyway, kalau lupa. Ini masih sisa banyak nih, lebih dari 8 jari untuk duduk di row kedua ini. Padahal ini bangkunya belum gua recline ya, jadi posisinya masih posisi tegak. Terus sisa legroomnya di depan juga ini masih lebih dari 8 jari, dengan posisi duduk gue ini tadi 170 cm, balik lagi masih lebih dari 8 jari, dan masih bisa di slide juga. Paling depan segini, paling belakang segini tadi yang ukuran defaultnya yang paling belakang nih. Terus yang kita suka juga adalah memang si bangkunya Suzuki R3 ini suportif, karena lihat nyentuh sampai ke ketek kaki, dia nyangga banget. Udah gitu cushionnya empuk juga, dan recline-nya masih banyak teman-teman. Nah, ini recline-nya bisa sampai segini. Headrest-nya masih bisa kita adjust juga untuk ukuran yang variatif gitu. Jadi ini masih bisa jauh lebih tinggi lagi tuh kayak gini, dan ukuran kita cukup segini, udah duduknya nyaman, dengan masih ada AC double blower di belakang ini, serta ada armrest-nya juga gitu. Ini bangku yang row kedua udah gua set sisain 8 jari untuk posisi duduk gue. Terus udah gitu si sandarannya juga nggak disenderin banget, tapi nggak maju banget, jadi cukup nyaman intinya duduknya di row kedua tadi, dan menyisakan ruang sekitar 3,5 jari lah teman-teman, kurang lebih. Terus apa yang bisa dirasa, ternyata kabin sampai ke baris ketiga ini itu cukup roomy juga, karena di atas sisa headroom kita itu masih cukup banyak teman-teman, masih sekitar 3-4 jari itu masih bisa masuk ke sini. Walaupun memang recline-nya nggak banyak ya. Ntar coba kita recline. Nah, ini udah mentok recline-nya segini, dan tapi headrest-nya masih bisa kita adjust untuk ukuran orang dewasa bahkan gitu loh. Jadi walaupun kita kebagian duduk di row ketiga, ini masih tetap nyaman, bahkan duduknya pun agak sedikit lebih tinggi, jadi visibilitas ke depan pun masih bisa enak gitu, nggak enek. Karena kaca-kacanya itu relatif besar, kayak di paling belakang ini masih kegolong besar, di baris kedua ini besar juga, dan tidak terlalu tinggi si door trimnya, jadi dari belakang ini enak banget ngelihatnya. Begitupun ke depan gitu. Jadi ya boleh dibilang ini cukup ideal dan adil lah antara penumpang depan, tengah, sama belakang. Itu sama-sama mendapat kenyamanan. Walaupun namanya baris ketiga, itu yang nggak bisa dibilang nyaman-nyaman banget lah ya, tapi untuk ukuran LMPV ini dia masih cukup nyaman teman-teman gitu. Nah, selain mobilnya yang emang orientasinya tuh comfort, dipakai nyetirnya pun punya rasa yang selaras juga gitu teman-teman. Jadi si rasanya R3 ini tuh serba smooth gitu, si suspensinya juga cukup empuk, ditambah joknya juga yang emang empuk, jadi memang feel-nya akhirnya ini mobil kerasa comfort gitu, kerasa empuk teman-teman, lembut lah gitu untuk ukuran LMPV balik lagi. Dan juga memang misalnya kita comparing sama teman-temannya, dia cukup kompetitif banget gitu, walaupun mungkin sama, katakanlah sama Xpander dia agak 11-12 empuknya gitu ya, tapi misalnya katakanlah dibandingin sama Avanza, ya dia boleh dibilang jauh lebih nyaman untuk naik di sini tuh gitu ya, untuk bantingan-bantingannya. Terus secara power sih memang nggak bisa kita bilang bahwa mobil ini powerful banget gitu ya, di antara teman-temannya apalagi gitu. Tapi apa yang dia punya, baik di atas kertas maupun realnya, itu yang terasa sebenarnya tenaganya cukup-cukup aja gitu, nggak yang kekurangan sama sekali. Mau dipakai nanjak juga masih kuat gitu, walaupun dia penggerak depan. Jadi kita masih punya cukup torsi, juga masih punya cukup tenaga untuk mobil ini gitu, untuk dibawa kemana-mana, fleksibel juga gitu. Walaupun balik lagi, kalau misalnya kita bandingin lagi sama yang lebih powerful lagi kayak Stargazer, oke, kalah jauh lah gitu larinya. Tapi ini
ada di rasio yang pas dari segi tenaga, torsi, kenyamanan, bahkan harganya gitu teman-teman. Jadi ya boleh dibilang ini salah satu LMPV yang sangat menarik lah ya untuk harganya, baik keadaan baru maupun bekas kayak gini gitu ya. Apalagi kondisinya ini juga udah terkurasi ya sama Karsam, jadi udah dicek semua, udah dijamin bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan udah diinspeksi lah 175 titik. Yang mana teman-teman bisa dapat unitnya kalau penasaran itu ada di Karsam Alam Sutra gitu. Jadi boleh lihat websitenya, lihat di Google Maps juga lokasinya ada di mana, karena biasanya banyak program-program menarik, apalagi lagi momen mudik begini. Jadi teman-teman bisa banget langsung kunjungin aja dealernya Karsam, langsung tanya-tanya mau kredit, mau cash bisa, atau mau trade-in mobil bekasnya ke situ juga bisa untuk jadi modal beli ini. Silakan langsung ditanya aja. Kunjungin Karsam Alam Sutra. Thank you udah nonton Autofan Indonesia. Helmi Afriendi pamit. Caps.